Nih. Jadi Laika pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, ikhwah wal akhwat, serta anak-anakku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memanjatkan puji syukur semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat demi nikmat dan kembali mempertemukan kita di dalam suasana penghambaan yang agung di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala guna mempelajari salah satu bahagian dari ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, yang manakala seseorang mempelajari ilmu syariat dengan semata niat untuk mengangkat kejahilan dan agar dia mampu beramal di atas tuntunan yang benar sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka anugerah ilmu tersebut adalah anugerah yang nilainya tidak bisa dinilai dengan dunia dan segala isinya. Sebagaimana perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna ar-rajula la yata'allamu al-ilma khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya seseorang mempelajari suatu ilmu agama, maka hal itu adalah lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala isinya.
Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab saja, satu pembahasan dari ilmu syariat yang dipelajari oleh seseorang, itu lebih baik bagi dia daripada dunia dan segala isinya. Iya. Apalagi kalau dia mempelajari beberapa bab demi bab. Apalagi kalau dia mempelajari beberapa cabang-cabang dari ilmu syariat, baik terkait akidahnya, fiqihnya, tafsirnya, hadisnya, adab akhlaknya, muamalahnya, menunjukkan dia telah diberikan anugerah yang sangat banyak yang mengalahkan nikmat dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat ilmu tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah keistiqomahan, keteguhan di atas jalan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, beramal di atasnya, berdakwah kepadanya, dan bersabar hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita semuanya. Pada malam hari ini kita membahas hal yang terkait dengan salah satu fikih di dalam ibadah, yang ibadah ini adalah ibadah yang sangat agung, yang merupakan bentuk dari bentuk-bentuk pengagungan syiar Islam. Nah, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh hal itu muncul dari ketakwaan di dalam hatinya. Maka tentunya seseorang yang ingin mengagungkan suatu syiar dari syiar-syiar Islam, dia harus terlebih dahulu mengenalnya, mempelajari hukum-hukum syiar tersebut, yang dengannya dia berilmu di atasnya, beramal dengannya, agar dia termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat yu'azzim sya'airallah, dia mengagungkan syiar Allah, baik dari pengagungan ilmunya, pengagungan amalannya, kemudian dia mengajarkan kepada manusia, serta semata dia bersabar di atas amalan tersebut. Maka ini menunjukkan keutamaan mempelajari satu dari sekian syiar-syiar Islam, yaitu yang kami maksudkan adalah syiar al-udhiyah, syiar penyembelihan hewan kurban. Iya. Pembahasan ini salah satu pembahasan yang disebutkan oleh sejumlah ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka, dan yang kita ambil sebagai modul pegangan bagi kita secara ringkas adalah potongan dari kitab Matan Abu Syuja', karya Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, dari salah seorang ulama Asy-Syafi'iyah. Maka kitab ini adalah salah satu matan dari matan kitab-kitab fiqhi Asy-Syafi'i. Nah, kitab ini sengaja kami angkat menjadi rujukan modul kita, karena yang berlaku kebanyakan di Indonesia adalah madhab Asy-Syafi'iyah. Namun hendaklah kita ketahui, dalam masalah fikih kita tidak terlalu memfokuskan adanya perbedaan madhab.
Sepanjang setiap madhab berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan memiliki satu sisi-sisi pendalilan yang mereka dengannya memetik hukum demi hukum, maka semuanya berjalan di atas petunjuk yang benar. Para ulama mereka saling berlapang dada di dalam perselisihan terkait dengan fikih, karena mereka memang punya sisi pemahaman masing-masing di dalam memahami suatu nas, ayat atau hadis. Maka dari sebab itulah menimbulkan adanya pemahaman yang berbeda. Jangankan dari sisi pemahaman, perbedaan dari memandang suatu hadis kuat atau tidak, sahih atau dhaif, otentik atau tidak, valid atau tidak valid, itu para ulama juga berselisih. Sehingga karena perselisihan menilai sahih dhaifnya suatu hadis, benar tidaknya suatu hadis, maka terjadi perbedaan fikih di antara mazahib, di antara ulama-ulama mazhab. Namun perbedaan fikih di antara para ulama mazahib al-arba'ah, yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah yang lebih dahulu lahir, kemudian mazhab selanjutnya mazhab Imam Malik, setelah itu yang ketiga mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Walaupun mereka berselisih dalam fikih, tapi perlu dicatat mereka semua bersepakat di dalam akidah, keyakinan. Dalam masalah keyakinan tak ada perselisihan di antara para ulama mazahib yang semuanya bermadhab dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Sekarang kita lihat fasal al-udhiyah dari kitab Ringkasan Fiqih Syafi'i. Kata penulis, muallif pengarang matan Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, wal udhiyah sunnatun muakkadah. Kata beliau, udhiyah adalah sunnah muakkadah. Bila di sini menyebutkan hukum tentang hukum dari udhiyah tersebut, bahwasanya hukumnya adalah sunnah muakkadah, beliau langsung menitik beratkan kepada pembahasan hukumnya. Nah, sebelum kita jelaskan tentang hukum dari udhiyah, hewan kurban, tentu lebih baik kita mendahulukan dengan penyebutan definisi. Sebab kebanyakan dari pembahasan para ulama terlebih dahulu menyebutkan apa definisi masing-masing setiap fikih demi fikih, bab demi bab. Al-udhiyah, ya, secara istilah syariat menurut para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma yudbahu fil buyut yawm al-Eid wa ayyam at-tashriq taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Udhiyah secara istilah adalah apa yang disembelih di setiap rumah-rumah kaum muslimin pada hari Id dan hari-hari tasyrik, yang mana penyembelihan tersebut dalam rangka taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian dari udhiyah. Nah, jadi kita harus tahu dulu definisi. Dia adalah ibadah yang dikhususkan bentuknya berupa penyembelihan hewan, mengalirkan darahnya. Ini bentuk ibadahnya.
sebagaimana Allah perintahkan penyembelihan hewan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Rabbmu dan tegakkanlah nahar. Nahar itu penyembelihan yang khusus pada unta, dengan nahar, dengan menusukkan di lehernya. Namun ini mencakup segala bentuk sembelihan, karena cuma menyebutkan wakil penyembelihan dari jenis satu binatang, yaitu unta, mewakili bentuk penyembelihan pada hewan yang lain dari sapi dan kambing. Maka di sini dasar pendalilan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ibadah apa? Ibadah penyembelihan, wanhar, dan sembelihlah. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pujian pada orang-orang yang menyembelih, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Rasulullah, sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku semata untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Iya. Ini hukum dari udhiyah yang merupakan ibadah yang agung. Kemudian dia waktunya diamalkan di mana? Di waktu ayyamul Id wa ayyamut tasyrik. Di hari Id, yaitu Idul Adha, dan hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Iya, ini waktu penyebutan ibadah sembelihan hewan udhiyah dengan niat semata untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan udhiyah hukumnya sunnah muakkadah. Beliau menguatkan hukum sebagaimana yang dikuatkan oleh jumhur ulama, bahwasanya jumhur ulama memandang hukum udhiyah adalah sunnah muakkadah. Iya. Ini pendapat jumhur al-ulama. Bukan hanya madhab Syafi'iyah, tapi juga dari madhab Malikiyah, madhab Hanabilah, madhab Zahiriyah. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibn Mundir, Imam As-San'ani, Imam Ibn Baz, Syekh bin Baz, dan Lajnah Daimah, dan kebanyakan para ulama berada di atas pendapat bahwasanya udhiyah hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Cuma kita perlu ketahui ada perselisihan pendapat. Di antara mereka ada mengatakan udhiyah hukumnya wajib. Iya, hukumnya wajib. Dan ini adalah madhab dari madhab Hanifiyah dan salah satu qaul dari madhab Malikiyah. Iya. Dan juga dikatakan dari sejumlah golongan ulama salaf. Dan yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Asy-Syaukani, dan ini yang juga nampak dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya udhiyah hukumnya apa? Wajib. Iya. Jadi dari silang pendapat para ulama menunjukkan udhiyah ini ibadah yang agung, sebagai memandang sunnah, tapi sunnahnya sangat ditekankan, muakkadah, sangat dianjurkan, ditekankan. Dan sebagian lain memandang hukumnya apa? Wajib. Iya. Kita tidak perlu membahas apa sisi perbedaan ulama masing-masing. Kenapa bisa ada memandang sunnah, ada memandang wajib, itu bukan urusan kita. Yang jelas kesimpulannya demikian. Nah, kemudian di dalam udhiyah selanjutnya kata penulis, di dalam udhiyah berkurban adalah sah berupa domba jenis jaza. Jenis jaza maksudnya jaza pada hewan domba, khusus domba
dibolehkan ketika dia sudah berumur minimal 6 bulan. Iya. Jadi khusus untuk domba, bukan kambing. Bisa dibedakan kan? Domba dengan kambing. Bisa. Sudah tergambar di bayangan. Domba itu yang bagaimana? Panjang. Yang berbulu wol ya. Berbulu wol. Nah, tapi domba yang seperti ini apabila dia sudah berumur 6 bulan, maka itu sudah sah. Sebagai apa? Sebagai hewan udhiyah, khusus untuk jenis domba. Nah, itu yang dimaksudkan dalam perkataan penulis, domba jenis jaza. Serta kambing, unta, dan sapi jenis tsani. Sekarang jenis tsani. Tsani itu bagaimana maknanya? Tsani pada kambing apabila kambing tersebut telah genap berusia 1 tahun. Ini kambing genap berusia berapa? 1 tahun. Iya. Jadi bedakan dengan domba. Kemudian kalau tsani pada sapi, matam malahu sanatan, apa yang telah genap sempurna 2 tahun pada sapi. Kemudian pada unta, matam malahu khamsu sinin, apa yang telah genap sempurna berapa tahun? 5 tahun untuk jenis unta. Maka semua tadi, kambing yang berumur 1 tahun, sapi berumur 2 tahun, unta berumur 5 tahun, semua 3 jenis golongan hewan ini dikatakan tsani. Ya, tsani telah mencapai umur yang wajar, yang telah sah sampai pada batasan masing-masing. Saya ulangi, kambing berapa tahun? 1. Sapi 2. Unta 5. Domba 6 bulan. Ayam ada. Baik. Dia gagah ayam. Dan artinya tidak teranggap, ya. Tidak teranggap kalau menyembelih ayam. Bukan sebagai udhiyah. Kemudian berkurban dengan seekor unta, kata penulis selanjutnya, adalah sah untuk 7 orang. Jadi untuk ibil atau budunah ini sah untuk 7 orang, ukuran maksimal. Tidak boleh lebih dari 7. Pertanyaan, apakah unta sah apabila berserikat kurang dari 7? Sah. Ya, 7 itu hanyalah ukuran batasan terbanyak. Tidak boleh lebih dari 7. Maksimal 7 yang berserikat. Ya, anggaplah harga sapi misalkan 14 juta. Maka bagi 7 2 juta. Setiap orang 2 juta. Paham? Nah, dan boleh kurang dari itu. Boleh 6 yang berserikat, boleh 5 yang berserikat, boleh 4 yang berserikat, boleh 3, boleh 2, bahkan boleh seorang diri menyembelih sapi. Dia tidak mau ikutkan orang lain. Atas nama dia, keluarga A, 1 ekor sapi, 1 keluarga. Yang lainnya 7 keluarga berserikat, 7 keluarga berserikat, 7 keluarga berserikat. Tapi ada orang 1 keluarga 1 sapi. Nah, ini hebat. Ya. Mega doina. Nah, maka itu dibolehkan. Dan itu termasuk udhiyah yang utama, karena semakin besar pengorbanannya, semakin besar nilai yang dia kurbankan, dengan catatan apabila masing-masing setiap yang berkurban tadi itu ikhlas. Jika semuanya ikhlas karena Allah, maka yang lebih besar pengorbanannya itu yang lebih utama. Tetapi kalau misalkan satu keluarga dia berkurban 1 ekor sapi, tapi niatnya hanyalah untuk mengangkat keluarganya, mengangkat nama status keluarganya dipandang di tengah masyarakat, sementara yang 1/7 ikhlas, mana yang lebih utama?
Ikhlas tentunya, dan Allah yang lebih tahu. Kita tidak bisa menghukum zahirnya, ya, apa batinnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung niat-niatnya, dan setiap orang yang beramal mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia niatkan ketakwaan, taqarrub ila Allah, itu yang didapatkan. Jika dia niatkan status masyarakat, itu pula yang didapatkan. Nah, wallahu musta'an. Baik. Jadi sah untuk 7 orang. Sedang berkurban dengan seekor kerbau adalah sah juga untuk 7 orang. Sama juga dengan seperti hukum tadi tentang unta. Sama hukumnya dengan sapi. Maksimal 7, tidak boleh lebih. Boleh kurang dari 7 yang berserikat pada sapi. Iya. Sementara berkurban dengan seekor kambing adalah sah untuk 1 orang. Baik. Ini khusus untuk kambing. Sah hanya untuk 1 orang, tidak boleh berserikat beberapa kepala keluarga. Nah, perlu kita ketahui, di dalam serikat, apakah unta atau sapi, pada orang-orang berserikat 7 orang, setiap dari kepala keluarga yang berserikat itu 7 kepala keluarga, semuanya mengikutkan anggota keluarganya. Semuanya mengikutkan anggota keluarganya. Dan itu teranggap sah ketika seorang kepala keluarga berserikat pada 7 kepala keluarga, maka setiap kepala keluarga ini meniatkan sembelihan 1/7-nya untuk dia, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang berada dalam tanggungannya, yang hadir bersama dia di kampungnya atau yang gaib, yang berada di kampung lain, yang juga merupakan anaknya, misalnya sedang keluar kota, bertugas di sana, sedang belajar di sana, maka dia niatkan pula untuk semua anggota keluarganya. Nah, itu sah, baik untuk 1 ekor kambing ataupun yang 1/7 ekor sapi. Sekarang kita lihat sisi afdoliyah antara masing-masing penyembelihan hewan, baik unta, sapi, dan kambing. Mana yang lebih utama? Unta. Kita urutkan. Yang lebih utama adalah yang pertama, yang menyembelih 1 ekor unta bersendiri. Bersendiri. Ini lebih utama. Dia sendiri, tidak berserikat. Kedua, urutan kedua adalah siapa yang menyembelih 1 ekor sapi bersendiri, tidak berserikat. Karena apa? Lebih besar pengorbanan hartanya. Sekarang yang ketiga, mana yang lebih utama? 1/7 unta, 1/7 sapi, atau 1 ekor kambing? Yang lebih utama adalah 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing ini lebih utama daripada 1/7 sapi, 1/7 unta. Baik, itu urutan-urutan disebutkan dari sebagian buku-buku fikih. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi seorang melihat apa yang dia inginkan. Apakah dia ingin melihat afdaliyah, dia ingin mencari keutamaan pahala, maka mungkin lebih baik dia menyembelih 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kalau dia bukan pemakan kambing, maka lebih baik dia pilih apa? 1/7 sapi. Nah, dia meniatkan sembelihan tersebut untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, tanggungannya, ya, dan orang-orang yang juga telah meninggal dari keluarganya. Dia boleh ikutkan. Dan ketika dia meniatkan pahalanya untuk orang-orang meninggal, ini pahalanya untuk diri saya, keluarga saya, dan untuk orang tua saya yang telah meninggal dunia. Atau misalkan adiknya yang telah meninggal dunia, misalkan anaknya yang telah meninggal dunia, siapa saja yang telah meninggal dunia boleh ikut sertakan. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan tentang niat orang yang berkurban, boleh mengikut sertakan orang-orang yang telah wafat. Sekarang bagaimana dengan kalau dia mengkhususkan sembelihan tersebut
itu dikhususkan, diperuntukkan untuk orang yang meninggal saja, ya, untuk orang yang meninggal saja. Nah, ini juga disebutkan sebagai pembahasan para ulama dan ditanyakan. Dan Allah Ta'ala alam, yang benarnya sebagian ulama menilai perkara itu adalah perkara ibadah yang juga diharapkan sampai pahalanya, hanya saja tidak pernah dituntunkan dan dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak pernah ada pengkhabaran atau hadis atau dari sahabat yang mengatakan bahwasanya mereka atau Nabi SAW mengkhususkan sembelihan untuk Khadijah yang telah meninggal, padahal istri beliau telah meninggal dunia lebih dahulu, tentunya yang paling dicintai. Kemudian putrinya pula Ruqayyah, Ummu Kulthum semisalnya, tidak pernah ada pengkhabaran atau hadis Nabi mengkhususkan sembelihan untuk orang mati secara khusus. Ini khusus untuk orang mati, tidak. Tapi Nabi SAW mengikutkan mereka pada sembelihan beliau SAW. Beliau menyembelih hewan dengan mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli wa an ahli baiti. Di sini kalimat, kata para ulama, kalimat ahli dan keluargaku di sini sudah mencakup, dan untuk keluargaku pula itu sudah mencakup al-ahya wal amwat, yang hidup maupun yang telah meninggal. Mencakup pada kalimat apa? Kalimat keluarga, apakah yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Namun tidak pernah Nabi mengatakan ini khusus untuk yang meninggal. Allahumma hadza an Khadijah, ya Allah ini sembilan untuk Khadijah. Ya Allah hadza an Hamzah, ya Allah ini sembilan untuk Hamzah. Tidak pernah ada ternukil riwayat satu hadis pun bahwasanya benar mengkhusus. Ya, apabila ada yang melakukannya, maka kita tidak bisa mengatakan hal itu apa? Tidak sampai pahalanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Sekarang apabila misalkan ada kesepakatan antara suami dan istri, anggaplah tahun lalu yang berkurban atas nama suami kepala keluarga mengikutkan semua anggota keluarganya, istri anak-anaknya. Contoh saja. Kemudian tahun ini sang suami tidak ada niat. Ya, tidak ada niat. Tapi istrinya punya uang atau mungkin punya arisan, naik namanya Nyonya Fulana, naik arisan bisa untuk berkurban. Akhirnya dia bilang sama suaminya, saya ingin berkurban tahun ini. Kalau bapak tidak bisa, saya saja berkurban. Apa baiknya niat dari si ibu ini, si istri ini? Maka niat yang baik adalah hendaklah dia bersepakat kepada suaminya bahwasanya sembilan itu walaupun dia yang memiliki dana asalnya, hendaklah dia pula meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya, sehingga tetap suaminya dapat pahala. Suaminya tetap apa? Dapat pahala karena mengajak atau mengajarkan istrinya agar meniatkan pula dari uang sembelih itu nanti disembelih dengan niat untuk dirinya bersama semua keluarganya, suaminya dan anak-anaknya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Nah, tidak perlu saya bacakan di sini ya. Jelas begitu pemahaman dari jawaban Syekh hafizahullahu taala. Tayyib. Kemudian kita lanjut pada modul kata penulis selanjutnya, paragraf ketiga. Ada 4 cacat yang tidak diperbolehkan dalam udhiyah. Ini sifat-sifat binatang yang tidak menjadi hewan udhiyah, tidak sah sebagai hewan udhiyah, sebagai hewan kurban. Nah, pertama, hewan buta yang kebutaannya sangat tampak. Iya, hewan buta yang sangat tampak kebutaannya. Jelas dia nampak matanya tertutup atau bola matanya semua putih. Ketika dikasih misalkan daun rumput, dia tidak bisa lihat
mulutnya namun terbuka karena memang dia melihat ini rumput. Berarti betul-betulnya apa? Buta. Maka ini buta, kebutaan ini menjadi sebab hewan ini tidak sah. Kenapa? Karena dengan kebutaannya dia akan kurang ada semangat untuk makan. Ya, kurang melihat di mana makan sumber makanannya, sehingga apa? Mungkin bisa dengan sebab kebutaannya tidak bagus dagingnya karena kurang semangat untuk makan. Nah, itu dari illah mengapa disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aura al-bayyinatu auruha. Hewan yang buta yang jelas kebutaannya. Nah, kemudian yang kedua, hewan pincang yang kepincangannya sangat tampak. Yang pincang yang sangat tampak memang dia pincang jalannya. Nah, kalau dia digiring bersama-sama dengan gembalan-gembalan hewan, maka nampak dia yang terlambat. Yang lainnya sudah maju, dia di belakang. Nah, ilahnya mengapa dia tidak bisa menjadi hewan udhiyah? Sebab hewan yang pincang akan terlambat mendapatkan makanan dibandingkan hewan-hewan yang sehat, yang lari kuat untuk mencari rumput, ya. Kemudian ketika dia kuat lari akan membuat tubuhnya kuat, kekar, sehingga bagus dagingnya. Adapun yang pincang sakit, mencari sumber makanan tidak kuat juga untuk beraktivitas karena kepincangannya. Maka menjadi sebab illah dia cacat. Dengan cacatnya adalah dia tidak sah sebagai hewan kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal arja al-bayyinu dhil'uha. Al-arja yang sangat pincang, yang sudah sangat jelas kepincangannya. Nah, kemudian yang ketiga, hewan sakit yang penyakitnya sangat tampak. Nah, ini juga menjadi sebab hewan tersebut tidak sah. Yang sakit. Nah, sakit yang memang membuat dia malas untuk makan, tidak punya nafsu untuk makan. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maridah al-bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang jelas penyakitnya. Nampak dia sakit, jelas penyakitnya. Maka ini tidak sah sebagai hewan kurban. Dan yang keempat, hewan kurus yang sumsumnya telah hilang lantaran kurusnya. Hewan kurus yang sumsumnya itu tidak ada, pada tulangnya tidak ada sumsumnya. Karena apa? Kurusnya hewan tersebut. Ini juga sangat nampak kelihatan. Kita bisa melihat antara yang kurus dengan yang gemuk, nampak dari hewan tersebut. Ya. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajfa allati la tunqi. Dan hewan-hewan yang kurus yang tidak ada tulang sumsumnya, yang tidak ada sumsum pada tulangnya. Ini dari jenis-jenis illah, penyakit-penyakit yang pada hewan menyebabkan tidak sah sembelihan hewan kurban. Nah, kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullahu taala, dalam udhiyah diperbolehkan berkurban berupa hewan yang dikebiri dan hewan yang tanduknya patah. Ya, diperbolehkan. Di sini beliau memakai kalimat boleh, jawaz, jaiz. Ya. Sisi kebolehannya kenapa? Karena hewan yang dikebiri atau hewan yang tanduknya patah, tanduk itu bukan pada bahagian daging, yang tidak membuat daging itu berkurang atau tidak. Karena cuma tanduknya, tidak mempengaruhi dia untuk beraktivitas, untuk makan banyak, untuk mencari sumber makanan, ya, tidak ada. Tidak ada mempengaruhi pada hewan tersebut kalau cuma sekedar tanduk yang patah. Sehingga sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh fiqh Syafi'iyah, dibolehkan. Ya, hukumnya apa? Boleh. Tayyib. Demikian pula hewan yang dikebiri. Tentunya kalau selamat dari kedua-duanya itu lebih utama. Ya, jelas, tidak diragukan. Selamat dari tanduknya, tidak ada yang patah, maka tentu itu lebih utama. Tapi kalau ternyata semua sudah terbeli, ya,
Kalau tidak pernah diakikah. Oh. Oh ya. Masya Allah. Jadi ada permasalahan yang disampaikan Bapak Ketua MUI tentang persoalan yang sekarang dibahas, wallahu taala alam, tentang hukum orang yang berkurban sementara belum pernah akikah. Katanya tidak boleh dulu berkurban kalau belum pernah diakikah. Nah, wallahu taala alam. Saya belum pernah membahas atau belum pernah dapat pembahasan seperti ini. Jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau dari sisi hukum tentang akikahan, hukumnya sunnah. Dan akikahan syariat yang dibebankan kepada orang tua. Jadi kalau misalkan iya. Iya. Kalau dari pendapat-pendapat saya tidak tahu yang mana yang kuat. Nah, tapi insya Allah saya rasa menurut pribadi saya, orang yang berkurban tanpa pernah diakikah, insya Allah tidak menghalangi dirinya untuk berkurban. Iya, karena ini adalah syariat untuk pada dirinya. Adapun akikahan itu syariat beban pada orang tuanya. Orang tuanya terkena kewajiban atau terkena hukum untuk mengakikahan anaknya. Jadi dia tidak tahu menahu. Saya sudah diakikah tidak? Itu orang tua saya tahu. Saya nggak tahu menahu. Ya, jadi karena dia ingin berkurban, maka jangan kita katakan jangan dulu berkurban, akikah dulu. Dan dari sisi keutamaan lebih utama, kalau kita lihat tentang akikahan dengan kurban. Kurban ini syiar yang sangat nampak pada bulan Idul Adha, di bulan Zulhijjah. Dia penyembelihan hewan segala penegakan solat. Ini tentu syiar yang lebih besar, mengangkat nama Allah, membesarkan nama Allah dengan sembelihan hewan. Dan ini lebih besar bentuk pengagungannya daripada sekedar akikahan. Jadi kalau kita ingin menimbang antara dua ibadah, mana lebih dahulukan? Anggaplah si A, anggaplah saya belum diakikah. Saya ingin berkurban, tapi saya belum diakikah. Saya pilih mana? Berkurban. Saya pilih berkurban. Kenapa? Ini syiar lebih agung. Ini syiarnya lebih utama. Dia penyembelihan hewan di hari yang utama, yaitu apa? Hari Idul Adha. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'dhamul ayyam indallah yaumun nahar." Hari teragung di sisi Allah adalah hari nahar. Apalagi jelas ayatnya, "Fasholli lirabbika wanhar." Nah, jadi tentunya ketika dia meniatkan menyembelih hewan kurban, lebih utama daripada dia menyembelih untuk akikah dirinya. Nah, wallahu taala alam. Itu kalau apa? Kalau saling bertabrakan, tidak bisa dikompromikan, maka lebih dahulu. Tapi kalau misalkan tahun ini dia punya uang untuk berkurban, dan suatu saat ada alih kesempatan rezekinya dia mau akikah dirinya, silakan. Tapi mau lebih dahulu akikah atau kurban? Ya kurban dulu, karena ini sudah apa? Sudah lebih syiar, lebih agung. Apalagi ini sudah dekat bulannya. Akikah bisa kapan saja. Bukan harus sekarang, boleh beberapa waktu kemudian setelah lebaran, jadi boleh diundurkan. Jadi tentunya dilihat dari sisi keutamaan masing-masing. Wallahu taala a'lam. Nah, saya rasa itu Pak ya. Adapun pendapat yang mana kuat, wallahu taala a'lam. Saya tidak pernah dengar pembahasannya. Iya. Bapak sependapat saya atau berselisih? Sependapat. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khairan. Kalau begitu kita cukupkan untuk sementara karena waktu juga telah selesai. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.